mulailah baginda Nabi SAW membagi muslimin. Dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW, semua laki-laki muslim nggak boleh tinggal di rumahnya, nginap di situ, di wilayah mau dibuat parit. Dan Nabi SAW membagi, setiap 10 orang dipimpin oleh satu menggali wilayah tertentu. Jadi luasnya 7 meter kali sekitar 3 meter atau 4 meter, ya. Itu sekitar 7 kali 3, sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang, terus supaya terbagi, mecah, karena luas sekali, wilayah Khandak itu luas sekali. Maka mereka harus menggalinya dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja. Khilaf dari sejarah berapa harinya. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 10 hari, karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari Mekah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, tentang ada beberapa kejadian setelah pembagian itu, mulailah sahabat bekerja. Ada beberapa kejadian-kejadian, di antaranya para sahabat saling memotivasi dengan syair-syair dan perkataan. Dan Nabi SAW juga mengucapkan doa-doa mulia yang akhirnya diikuti oleh para sahabat. Ada satu orang pada saat itu bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini teman-teman artinya serangga, karena orang ini di padang pasir, ya. Orang-orang padang pasir sering menamakan anak-anaknya dengan nama hewan, ya. Seperti itulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam dianjurkan jangan, ya, lebih baik dihindari. Kita cari nama-nama yang mulia, karena manusia lebih mulia daripada hewan gitu, ya. Tapi ada saja orang yang menamakan itu. Yang jelas Ju'ailin namanya serangga. Dia rupanya datang, dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menanyakan, siapa namamu? Dia bilang Ju'ailin. Kata Nabi SAW, sekarang kau Amr. Sekarang kamu Amr. Dan ini juga bagian dari syariat teman-teman sekalian. Siapapun yang masuk Islam ataupun orang muslim tapi namanya tidak baik, artinya diganti. Sunnah Nabi SAW itu ganti nama. Ya, saya dulu waktu masih mengajar di kampus, banyak mahasiswa saya ganti namanya gitu. Tapi tidak harus, saya tidak perintahkan mereka atau minta mereka untuk mengganti di KTP segala, itu mungkin butuh proses di akte lahir. Tapi minimal nama panggilannya. Karena kadang-kadang artinya nggak baik gitu kan. Atau mungkin tidak punya makna. Kenapa kita tidak pakai nama-nama mulia, nama sahabat, nama para nabi-nabi misalnya. Yang jelas Nabi SAW langsung mengganti Ju'ailin menjadi Amr. Karena Nabi SAW mengganti, maka para sahabat melantunkan syair mengatakan, sammahu ba'da Ju'ailin amran wa kana lillahi fil yaumi barran. Dia telah diberi nama setelah Ju'ailin Amran, dan Allah pada hari ini akan memberi kebaikan. Lalu mulailah para sahabat melantunkan itu sebagai motivasi satu sama yang lain. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW di dalam parit. Jadi Nabi SAW juga tipologi raja dan pemimpin yang perlu dicontohi teman-teman sekalian. Karena beliau kalau memerintahkan suatu, beliau ikut langsung, bukan cuma bicara. Sekarang kan banyak begitu, presiden atau raja perang, dia duduk makan enak, dia nggak ikut sama sekali. Pasukannya ada yang mati sekian orang, ya sudah ganti yang lain, enak benar gitu. Dia nggak ada partisipasi sama sekali gitu. Nabi SAW tidak turun di parit, ikut menghancurkan, menggali segala macam gitu. Yang jelas waktu itu kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW di parit, kami memindahkan tanah galian dan meletakkannya di atas pundak kami. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan doa sambil berkata, Allahumma la isha illa aishatul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami inginkan kecuali kehidupan akhirat. Maka maafkanlah dan ampunilah semua muhajirin dan ansar. Para sahabat teman-teman sekalian akhirnya mengganti tadi. Para sahabat akhirnya menjadikan doa Nabi SAW ini menggantikan tadi syair yang mereka lantunkan tentang Ju'ailin. Juga Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan kepada kita, aku melihat Rasulullah SAW memindahkan galian tanah parit dengan tangan beliau sendiri. Gali, ditaruh di wadah, dipikul di pundak beliau SAW. Nabi angkat sendiri. Sehingga perut beliau yang penuh dengan bulu, karena badan Nabi SAW banyak bulunya, kena debu semuanya gitu kan. Dan aku mendengar Nabi SAW melantunkan, ya, pada saat itu kata-kata
yang disusun oleh Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah tersebut. Beliau berkata, ya pada saat itu Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan doa juga. Dia mengatakan, wallahi laulallahu lamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilis sakinata alaina wa thabbitil aqdama idza iltaqaina. Rupanya waktu Nabi SAW dengar doa ini, Nabi SAW tertarik, doanya Masya Allah, Abdullah bin Rawaha. Kemudian, radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW mulai mengulangi kalimat tersebut, yang artinya, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk tentang Islam. Dan kami tidak akan mengenal dan juga mengamalkan sedekah, juga solat. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, agar menurunkan pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, maka kami akan melawannya. Dalam riwayat Bukhari yang lain ditambahkan juga, sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka inginkan kekacauan, maka kami akan melawannya. Orang-orang munafik teman-teman pada saat itu di Madinah, karena Nabi SAW wajibkan semua laki-laki harus ada di parit. Mereka serba salah. Kalau mereka tidak ikut, mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya. Walaupun Nabi SAW sudah tahu siapa mereka ini. Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit. Bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu di parit. Gitu. Tapi mereka sering kali melanggar. Karena Nabi SAW kasih instruksi. Di parit kalau ada yang mau pulang, izin dulu. Istri sama anaknya silakan di rumah. Orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit. Nginap di situ. Mereka mereka saling membagi makanan satu sama yang lain dan seterusnya. Pokoknya di situ nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi, lari. Ya, dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka. Rumah kami aurat. Kalau kami biarkan terbuka, maksudnya kami tidak pulang menginap, maka nanti kalau ada orang jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas perintah Nabi SAW tidak boleh pulang. Dan Allah akan menjaga keluarga mereka. Apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ. Nggak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain. Tertutup Madinah itu. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengizinkan. Karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya. Ya. Mereka cuma buat masalah. Orang-orang munafik ini nama-namanya saja Islam. Tapi luar biasa benci dengan Islam. Dan tidak ada gunanya. Mengganggu muslimin. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan, maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan muslimin. Kalau mereka izin, mereka alasan, biarin aja sudah. Gitu kan? Karena tidak bermanfaat sama sekali.